kami sama-sama mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarkan kami menanggap, kami mengerti, kami memahami, dan kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarkan firman-Mu jadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami menyambut bersama-sama kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Oke, masih dalam tema ulang tahun CJC. Banyaklah pakai kredit. Oke, silakan duduk teman-teman. Oh, mungkin tahun ini bisa baju pink kali kita ya. Baju CJC kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, mungkin yang di samping-samping, oh, jangan di sana, di sini bisa. Biar saya bisa menatap wajah kalian yang tampan, ya. Duduk dong. Saya kayak diintimidasi kalau berdiri. Duduk Mbak. Dokumentasi dia. Mungkin teman-teman bisa maju sedikit. Ya, itu kasihan mepet banget di belakang. Maju. Iya. Mungkin jangan bersandar. Sandara itu kepada Tuhan, jangan kepada manusia ya. Haleluya. That's simple. Oke, hari ini kita akan bahas tentang what is love. What is love? Ini siapa yang suka Twice? Ya. What is love? Oke, ya, bukan itu yang kita bahas. Tapi kita akan bahas tentang apa itu kasih. Siapa di sini yang mengasihi rekan-rekannya di tempat ini? Oh enggak, dia angkat tangan. Tunggu. Mati. Sabar. Cek. Oke. Siapa yang mengasihi orang tuanya? Angkat tangan dong. Oh ya. Siapa yang mengasihi saudaranya? Saya mau lihat. Kenapa kamu mengasihi klip gak? Amel mengasihi Bayu? Oh iya, puji Tuhan. Mana Bayu? Bayu mengasihi Amel? Wah, iya dong. Harus dong ya. Puji Tuhan. Kita harus saling mengasihi ya. Sebagai manusia yang sudah Tuhan tebus. Haleluya. Pada mulanya, ketika manusia itu belum jatuh di dalam dosa, manusia itu masih bersama-sama dengan Allah di mana? Di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Tuhan tidak bisa lagi bertemu dengan manusia karena manusia sudah berdosa. Allah itu adalah pribadi yang sangat kudus, pribadi yang sangat suci, dan dia tidak bisa menoleransi sedikit pun dosa. Ya, ketika Allah berhadapan dengan manusia yang berdosa ini, manusia akan die. Apa? Oh, die. Mati. Ya. Kenapa? Karena manusia penuh dengan dosa, sedangkan Allah itu adalah kudus dan suci. Jadi Allah tidak bisa bertemu muka dengan manusia. Maka karena manusia jatuh ke dalam dosa, pada perjanjian lama Tuhan kirimkan begitu banyak nabi-nabi yang bisa mendengar suara Tuhan untuk bisa memberitakan kepada manusia, ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang harus dilakukan, ini loh yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Bahkan Tuhan mengutus Musa untuk menuliskan 10 perintah Allah. Wah, ini cerdas cermat Alkitab lagi. Ada yang ingat 10 perintah Allah isinya apa saja? Oh, langsung jangan berbohong. Oke,
Jadi ke-10 perintah Allah itu terbagi dua. 1-4 itu adalah hukum antara manusia dengan Tuhan. 5-10 itu manusia dengan sesama. Jadi vertikal dan horizontal, salib. Begitu. Jadi antara manusia dengan Allah, hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Yang kedua, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, di atas, di bumi, di bawah, di laut, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan. Hafal ya? Ya, itu hafalan saya waktu SD. Saya SD. Saya lulus SD aja 25 tahun. Ya. Centep? Oh enggak. Oke. Apalagi? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan membuat bagimu, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5-10, ingat? Oke, supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus, jangan bunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Iya, luar biasa ya, nggak apa-apa. Ya, kalau saya sih menoleransi ya, nggak tahu kalau Tuhan. Ya, jadi itu adalah hukum yang Tuhan buat melalui perantaraan Nabi Musa supaya bagaimana manusia itu bisa melakukan perintah Tuhan, bagaimana kita melakukan kepada Tuhan dan bagaimana kita melakukan kepada sesama. Buat apa sih Tuhan bikin hukum ini? Apakah buat Tuhan? Love. Ke-10 perintah ini kemudian dirangkum oleh Yesus ketika Yesus datang ke dunia. Saya tadi bilang bahwa Allah tidak bisa mentolerir dosa sehingga dia tidak bisa bertemu dengan manusia. Karena Allah itu kudus dan suci, manusia penuh dengan dosa. Gimana lagunya Awkarin? Kamu memang suci, aku penuh dosa. Oh nggak tahu ya. Jadi turunlah Allah itu sendiri ke dunia dalam rupa manusia. Karena kalau dia sendiri datang ke dunia, tidak akan ada yang selamat. Kenapa? Kita penuh dengan dosa. Maka Yesus datang ke dunia untuk menyatakan kasih Allah. Supaya kita ngerti bahwa Allah itu mengasihi kita. Allah gak mau kita itu masuk ke dalam dosa dan tidak tinggal dalam kekekalan. Tuhan mau untuk merebut kita dari dosa. Supaya kita bisa hidup dalam kasih Tuhan. Makanya Yesus hadir ke dunia. Itulah wujud kasih Allah. Supaya dia bisa langsung directly menuntun kita, memberikan kita teladan. Bulan lalu saya ada bilang, Tuhan Yesus itu sendiri sudah memberikan teladan yang nyata. Selama sepanjang hidupnya, penderitaan apa yang gak pernah dia rasain? Disiksa, dihina, dicemooh, diludahi, yang lagi viral nih. Ya kan ada kasus-kasus meludah itu.
Yesus sudah terima, apalagi dihianati. Wah, siapa yang pernah dihianati di sini? Yang paling nyaring kayaknya, sakit banget. Sakit banget. Bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada bahkan orang-orang yang jahat pada dia. Orang mengkhianati dia. Bahkan Yesus tidak menghakimi orang yang mungkin dikatakan di perjanjian lama dia adalah orang yang berdosa. Yaitu siapa contohnya? Wanita sundal yang mau dirajam. Tapi Yesus tidak menghakimi. Yesus memberikan dia kesempatan untuk bertobat dan tidak melakukan lagi kesalahannya. Yesus mau menunjukkan secara live action, teladan yang secara langsung. Bukan cuma teori, bukan cuma kata-kata, mungkin di perjanjian lama. Tuhan hanya bisa menunjukkan itu, Tuhan mau menuntun lewat nabi-nabi. Tapi manusia bebal. Ya. Begitu luar biasanya Tuhan berikan mujizat-mujizat, apalagi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada 10 tulah. Nah, 10 tulah lagi, kita CCA lagi. Ada yang ingat? Sebelum itu, baca Alkitab gak tiap hari? Bolong? Nah, ketawa-ketawa. Ya. Saya nggak tahu bacaan kalian sudah sampai mana. Kalau saya hari ini sudah di imamat. Jadi yang keluaran-keluaran itu 10 tulah udah lewat. Tulah pertama, air menjadi, Olin malah yang tahu ya. Olin, tepuk tangan buat Olin. Air menjadi darah. Yang kedua, bisa gitu ya. Paling yang pertama sama terakhir ingatnya. Yang terakhir apa, Ceh? Anak Solo. anak bungsu hilang. Bukan, beda cerita. Nah, itu luar biasa loh. Kalau kita nonton bukan, ada Exodus ya kalau nggak salah. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu divisualisasikan tuh, ternyata kayak gini ya. Kita baca tuh kan kayak, gini. Ternyata kalau waktu nyamuk tuh benar-benar, wah gila, sampai gelap saking banyaknya nyamuk. Terus air jadi darah tuh benar-benar air sungai Nil, bayangin kalian air sungai Barito misalnya. Berubah jadi darah. Martapura deh yang di Siring, tiba-tiba berubah jadi darah. Itu ikan-ikan yang ada di dalam sungai itu mengapung semua. Mati, gak ada kehidupan di dalam sungai itu. Sehingga apa? Gak ada kehidupan, kelaparan. Jadi merembet ke mana-mana. Karena sungai Nil itu adalah sumber kehidupan orang Mesir. Kalau kalian nonton visualisasinya tuh, wah gila ya. Terus hujan es, bener-bener balok es. Kalian pernah lihat balok es yang buat ikan gak? Itu segede-gede itu, jatuh, pang. Itu divisualisasikan, ternyata seperti itu ya. Kita pikirnya salju. Ini bener-bener yang pang gitu. Saya sangat ekspresif ya. Jadi supaya kalian bisa, kayak gitu ya Cai, ya gitu ya. Kalian bisa membayangkan. Saya kayaknya bagus drama musikal bisa ya. Kalian bisa membayangkan sepertinya. Jadi begitu banyak mujizat yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan, tapi manusia tetap bebal.
sehingga Yesus datang. Ketika orang-orang bertanya, apa? Kita buka sama-sama. Di Matius 22 ayat 37. Ya, buka Alkitabnya. Biar ada kalian baca Alkitab hari ini. 22 ayat error 37. Sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya kalau teman-teman baca, Yesus itu dicecar dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menjebak supaya Yesus bisa dipersekusi, supaya Yesus bisa dihukum. Mereka mencari celah gimana supaya Yesus itu mungkin keseleo lidah, blunder kalau zaman sekarang kata-kata. Typo itu ketik. Belum ada iPhone 17 Pro Max zaman Yesus ya. Jadi mereka sengaja bertanya tentang pajak lah, tentang hukum lah, tentang apa. Mereka cari-cari celah. Sampai mereka tanya, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Di ayat 37 jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Next. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Next. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah samamu seperti dirimu sendiri. Ini yang digambarkan di dalam ke-10 perintah. Benar nggak? Kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama. Kenapa kita bisa mengasihi Allah? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi setiap kita dan Dia memberikan kita teladan bagaimana kita mengasihi Allah. Lewat pribadi Yesus. Tuhan tidak mau kita datang ke gereja karena kita takut dihukum. Tuhan gak mau kita baca Alkitab karena disuruh cenata. Diabsenin terus. Sudah baca Alkitabnya. Tuhan mau kita melakukan segala sesuatunya karena kita mengasihi Allah. Dasarnya dari hati kita yang benar-benar punya inisiatif. Bukan karena paksaan. Bukan karena kita takut hukuman. Tapi karena murni kita mengasihi Allah. Kenapa kita bisa mengasihi Allah? Karena Allah lebih dulu mengasihi siapa? Mengasihi kita. Percaya enggak Allah itu mengasihi kita? Percaya enggak? Apa contoh Allah mengasihi kita? Bernapas. Ya, saya udah pernah juga kan bilang kalau suruh bayar nih napas kita. Tabung oksigen itu berapa ya satu tabung? 150 lah kurang lebih. Anggap 150.000 buat satu hari. Kita pasti akan napasnya itu hemat-hemat. Ditahan. Jadi sekali napas, tahan dulu 1 menit. Coba bernapas dulu teman-teman. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Itu salah satu hal yang mungkin kita kadang lupa. Itu adalah bukti kasih Allah buat kita. Tuhan ciptakan atmosfer yang berlapis-lapis. Supaya oksigen yang ada itu gak bocor keluar angkasa. Wah, beneran loh ini. Wah, saya ini science kalian ya.
Karena di luar angkasa tidak ada ruang hampa. Kayak hati siapa? Kayak hati yang tidak percaya Tuhan. Oh, kan kita punya kasih Tuhan dalam hati kita. Hati kita penuh akan kasih Tuhan. Amin. Luar biasa. Iya. Haleluya. Jadi Allah adalah kasih itu sendiri. Maka Allah mau supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ketika kita mengasihi Allah dengan segala sesuatunya karena kasih, kita gak akan lalai untuk ibadah. Karena kita mengasihi Tuhan. Kita tidak akan menyembah berhala. Atau kita tidak akan menduakan Tuhan. Karena kita mengasihi Allah. Kita tidak akan menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Karena kita mengasihi Allah. Kita tidak akan menyakiti sesama kita. Kita tidak akan mengingini milik sesama. Kita tidak akan mencuri. Bahkan kita tidak akan membunuh sesama kita. Oh tiba-tiba gitu ya. Karena kita mengasihi Tuhan. Jadi dasarnya Allah adalah kasih. Allah lebih dulu mengasihi kita. Kasih itu ada dalam hati kita sehingga memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. 1 Korintus 13 ayat 4-10 ini bicara tentang kasih. Definisi kasih. Ini ada lagunya ya. Kasih, yang mana nih? Kasih itu banyak banget. Ada lagu sekolah minggu, ada banyak versi ya. Nah, ayo, yang mana versi yang mana nih? Kasih itu murah hati. Telat gini ya, ketahuan banget umurnya. Sabar. Oke, kita membaca sama-sama. Ya. 1 Korintus 13 ayat 4-10. Kita membaca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Stop dulu. Next, balik lagi. Ya. Ini bicara tentang kasih itu tidak egois. Tidak hanya mementingkan egonya diri sendiri, tapi dia sabar, murah hati, tidak cemburu. Tidak jealousy. Ya. Ada aja yang colek-colek temannya ya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Next. Lagi 1, 2, 3. Ia tidak melakukan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah itu, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak dendam. Ya, kasih itu mengampuni. Ayo, siapa di sini yang masih susah mengampuni? Angkat tangannya. Oh, saya percaya di sini semua murah hati. Amin. Pemaaf. Amin. Ya dong, bilang saya pemaaf. Saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Haleluya. Oh, kenapa gak mau nyebut? Oh ya, oke. Oke, next. 1, 2, 3. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Next. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat kita tidak sempurna. Tetapi
Haleluya. Ini definisi K A S I H K A S kasih. Refnya apa? Stop dulu. Stop. Nadanya nadanya gak matching. Ini apa? Audionya. Oke. Mungkin boleh sekali lagi refnya. Kasih itu sayang dong. Seperti kasih Yesus. Nah, banyak sekali lagu-lagu sebenarnya di sekolah minggu itu yang deep. Ya, nggak pernah sekolah minggu. Iya. Benar. Itu ayat firman loh. Nah, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya. Ya, memang saya tidak bisa dipancing. Gampang ke-distract. Oke. Jadi kasih, hendaklah kita memiliki kasih. Karena dengan kasih yang Allah berikan dalam hati setiap kita, kita dimampukan untuk mengasihi Allah tanpa syarat. Dan kita akan melakukan apapun perintah Tuhan tanpa bersungut-sungut. Dan kita pun dimampukan juga untuk mengasihi sesama. Kenapa? Karena ketika kita melakukan semua itu, bukan orang lain yang diuntungkan, tetapi diri sendiri. Orang tua mengasihi kita, memberikan kita aturan, jangan pulang malam-malam. Kenapa? Nah, benar. Banyak begal atau banyak yang tawuran, ya kan, malam-malam tuh bisa ada keluar celurit lah, samurai lah. Atau aku diculik, ya kalau kalian gimana keluar malam? Agak sulit ya. Terus misalnya jangan ngebut-ngebut di jalan. Itu kalau misalnya kita melanggar, yang rugi siapa? Diri sendiri. Pulang larut malam, yang rugi siapa? Diri sendiri. Orang tua kita sendiri aja memberi aturan supaya kita tidak dirugikan, supaya kita nggak celaka. Apalagi Tuhan ya mau supaya kita hidup terus di dalam aturannya Tuhan, supaya kita tidak melenceng dan kita akhirnya masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Siapa yang mau masuk dalam kehidupan yang kekal? Kayak anak sekolah minggu ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kiranya kasih Kristus ada dalam hati setiap kita, sehingga kita terus mengasihi Allah tanpa syarat dan juga bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Puji nama Tuhan. Demikian khotbah saya yang sangat singkat. Enggak. Setengah jam nih. Masih mau lanjut? Tidak ada suaranya. Oh iya, siapa yang mau main game? Siapa yang mau dengar firman? Itu artinya apa? Haleluya, saya percaya bahwa firman Tuhan telah tertanam dalam hati setiap kita. Amin. Ya, jangan yang diingat nanti es balok jatuh, itu yang paling diingat sama kalian ya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita akan mengakhiri sesi khotbah kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk
Begitu besar kasih Allah yang Tuhan sudah karuniakan atas setiap kami. Kami percaya bahwa kehidupan kami sudah ditebus dengan luar biasa oleh darah Kristus. Sehingga kami diselamatkan dari dosa. Dan kami dimampukan untuk setiap hari kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Dan juga mengasihi sesama kami. Seperti kami mengasihi diri kami sendiri ya Tuhan. Kiranya semakin hari kami semakin mengerti akan betapa besarnya kasih Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga kami melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan lewat setiap firman-Mu itu dengan penuh kasih akan Allah. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kiranya kami senantiasa melakukan dalam setiap kehidupan kami, mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami kasih Allah yang luar biasa itu lewat kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarkan Engkau yang menyertai dan menuntun setiap kami untuk kami terus dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Dan kami jadi suratan yang terbuka kemanapun kami pergi. Dan orang-orang dapat melihat kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih Engkau sudah sertai dan berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya.